Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Kau tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Bersama-sama Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji kemenangan Tuhan, demi kemenangan, amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, terima kasih Tuhan, kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar
mendengar kasih setiamu dalam hidup kami. Ajari kami untuk menghargai setiap pengorbananmu, kasihmu dalam hidup kami Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, jadi hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada anak Allah. Kita buka di dalam Injil Matius 14 ayat 29 sampai dengan 33. Ya, saya minta tolong dibacakan. Matius 14 ayat 29 sampai dengan 33, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, kisah mengenai Yesus berjalan di atas air diungkapkan dalam bentuk banyak cerita. Ya, maksudnya dalam persepsi cara pandang. Baik tentang iman yang kurang percaya, tentang kuasa Tuhan, tentang juga Petrus yang kemudian menganggap Yesus itu adalah hantu dan kemudian berkata, "Kalau engkau Tuhan, suruhlah aku ke sana." Dan kemudian imannya goyah dan kemudian dia tenggelam. Ada juga yang menyampaikan tentang kisah ini bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Sama seperti Petrus ketika Petrus kemudian berkata, "Tuhan tolonglah aku." Dan kemudian segera Tuhan menolong. Tapi sedikit yang menyatakan bahwa iman kepada anak Allah dalam konteks peristiwa ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, di bagian akhir sengaja saya mengambil ayat 29 supaya Bapak Ibu punya refresh mengenai kisah ini sampai dengan ayat 33 berkata di dalam ayat 33, "Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah." Setelah itu kisah ini tidak diceritakan Bapak Ibu. Ya, tidak ada ayat 34 yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus menolak sembahan mereka. Tidak ada. Ya, kita perhatikan ayat 33 ini kemudian berhenti sampai di situ yang menunjukkan ACC atau persetujuan Tuhan Yesus terhadap pengakuan mereka. Artinya apa? Sekalipun Tuhan tidak pernah mengatakan aku anak Allah, aku Tuhan, tapi dia menyetujui setiap perkataan dari orang-orang yang menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dia pun tidak pernah menolak seperti malaikat. Ketika malaikat itu disembah, kemudian orang itu diangkat, "Jangan menyembah aku." Alkitab mencatat beberapa peristiwa begitu Bapak Ibu. Ketika ada seseorang yang menyembah malaikat dan kemudian berkata, "Jangan menyembah aku." Tapi ketika Tuhan Yesus disembah, tidak pernah Tuhan kemudian menyatakan jangan menyembah aku. Dia biarkan orang itu menyembah dia. Artinya persetujuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya ungkap beberapa waktu yang lalu, ini adalah seri yang ketiga ya. Seri yang pertama adalah iman kepada anak manusia. Jadi ketika kita berbicara mengenai pribadi Yesus, tiga iman ini menjadi bagian dalam diri kita Bapak Ibu. Iman kepada anak manusia, iman kepada anak domba Allah, sebagai satu pribadi yang disembelih, pribadi yang diperlakukan seperti anak domba Allah, yang darahnya tercurah, yang sangat berbeda dengan korban-korban yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Dia adalah anak domba Allah. Tapi pada bagian yang ketiga, iman kepada anak Allah. Pengakuan, setiap pengakuan orang bahwa dia adalah anak Allah, itu adalah berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang adikodrati. Silakan Bapak Ibu cek ya. Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, setiap kali ada satu peristiwa yang di luar
logika manusia, mereka kemudian berkata, ini anak Allah. Pengakuan iman kepada anak manusia mudah diterima pada waktu itu, Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk membawa diri kita kepada satu situasi pada saat itu untuk mengaku Yesus sebagai anak manusia begitu sulitnya. Kalau sekarang mudah. Saya yakin dan percaya 3 bagian ini, iman kepada anak manusia, iman kepada anak domba Allah, iman kepada anak Allah, mudah untuk kita terima. Jadi semestinya saya tidak menyampaikan khotbah ini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah mengamini, sudah punya iman itu. Tetapi permasalahannya adalah kesungguhan pengakuan kita akan hal itu Bapak Ibu. Iman yang sebenarnya itu loh Bapak Ibu. Jadi iman kepada anak manusia itu sering disebutkan di dalam Alkitab, guru, bagaimana caranya supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Itu pengakuan akan anak manusia karena sebutan guru. Ya, sebutan guru. Ketika Tuhan berkata, anak manusia harus menderita sengsara, disalibkan, mati, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, itu sebenarnya bukan berbicara tentang anak manusia saja, tapi berbicara tentang anak domba yang disembelih. Nah, iman ini, 3 iman ini adalah keunikan di dalam kekristenan yang merupakan satu harta yang besar dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yang ingin saya usik dari kehidupan kita, saya dan Bapak Ibu adalah betul-betul pengakuan iman kita itu kepada anak Allah. Ya. Jadi berkenaan dengan pribadi yang mengadakan satu mujizat adikodrati. Matius 4 ayat 3 sampai dengan yang 3 dan 6 ya. Mungkin salah satu ini dibaca Matius 16 ayat yang ke-16. Matius 16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang nabi. Semua yang dikatakan orang ini berkenaan dengan peristiwa mujizat yang terjadi. Elia melakukan mujizat. Semua Bapak Ibu. Sehingga itu dilabelkan kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah karena melakukan perkara-perkara besar. Kalau menurut engkau gimana? Ya, kata Tuhan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi ini adalah pengakuan yang kemudian sekali lagi saya mengatakan kepada Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan tidak menolak akan pengakuan itu. Kalau ini salah, pasti Tuhan katakan, salah. Aku bukan Allah, aku bukan anak Allah. Jadi pengertian anak Allah adalah Allah. Dalam hierarkinya begitu. Hierarkinya sebagai statusnya dia adalah Allah. Aku bukan anak Allah, aku bukan Allah. Ya. Kalau itu Tuhan Yesus bukan Allah, pasti Tuhan menolak. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan begini, ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saya tidak perlu bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saya enggak perlu, tapi nanti akan kita lihat bagaimana kita memperlakukan dia sebagai anak Allah. Itu yang penting Bapak Ibu. Ini mulai penyimpangan ini. Bagaimana orang punya iman kepada anak Allah tapi ternyata menyimpang.
Kita coba lihat Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 26. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 26. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Amin. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Ini peristiwa Bapak Ibu, sebelumnya diawali dengan Tuhan Yesus memberi makan 5.000. Kalau satu peristiwa kemudian luar biasa, dari 5 roti, berapa? Ya, 5 roti dan 2 ikan kemudian bisa memberi makan 5.000 orang. Di kesempatan lain juga Tuhan Yesus jadi 2 kali Bapak Ibu ya, jangan kemudian dikecohkan, yang benar yang mana? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 apa 4.000? Dua-duanya betul, 2 kali Tuhan Yesus melakukan mujizat itu. Ya. Ketika mereka melihat tanda-tanda, kembali di dalam konteks ini Bapak Ibu ya, adikodrati, ketika melihat mujizat, yang menjadi perhatian kita itu sebenarnya bukan mujizatnya, bukan adikodratinya, tapi apa yang ada di dalamnya, tanda-tanda apa ini? Siapa ini? Bukan adikodratinya, bukan mujizatnya. Tadi pagi saya dengan keluarga ngajak kumpul karena di Santa Maria itu ada ruang doa. Yuk doa, yuk kita doa, kita naikkan pujian dan kemudian saya berdoa, kita berdoa. Tentu kita mengharapkan mujizat. Tapi apa yang terjadi? Baru aja di WA, Papa sudah nggak ada. Yang kita cari yang mana? Yang menjadi iman kita yang mana Bapak Ibu? Tuhan Yesus berkata, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tapi karena kamu makan roti dan kenyang. Artinya adikodratinya, artinya tanda-tandanya yang menjadi perhatian seorang saat itu. Ya sorry, bukan tanda-tanda, mujizatnya yang menjadi perhatian. Bukan tanda-tandanya. Kalau tanda-tandanya, siapa orang ini kok bisa melakukan hal yang hebat itu? Pasti bukan manusia biasa. Jadi iman Kristen tidak hanya sebatas pada iman anak manusia, tapi harus meningkat pada iman anak Allah. Lah iman anak Allah itu menunjukkan bahwa sekalipun tidak terjadi mujizat dalam diri kita, ketika kita meminta sesuatu, kita imani dia adalah anak Allah. Konteks pada saat itu semua peristiwa pengakuan dalam bentuk anak Allah berkaitan dengan mujizat yang terjadi untuk apa? Pada waktu itu Tuhan punya maksud supaya mereka melihat tanda. Tuhan izinkan mujizat itu terjadi supaya mereka melihat tanda. Tidak memperlakukan sebagai anak manusia saja. Rabi, kata Rabi di situ menunjukkan anak manusia Bapak Ibu. Sebatas nabi, sebatas guru, sebatas yang diutus, sebatas orang biasa yang punya ilmu lebih daripada manusia lainnya. Dan ini yang sekarang sedang terjadi Bapak Ibu. Ya. Tahu ya, Kristen progresif. Kristen progresif itu sekarang lagi viral. Tuhan Yesus dimaknai. Ini Kristen loh Bapak Ibu. Dimaknai sebagai satu manusia yang seperti orang-orang terkenal lainnya. Saya nggak mau menyebut ya, hampir saja keceplosan. Yang punya hikmat gitu ya, yang sampai kepada kesempurnaan, yang membawa moralitas, yang membawa kabar baik, menuntun orang kabar baik. Sampai pada iman kepada anak manusia.
Rabi, kata ini kan diawali dengan kata itu ya. Rabi, bila mana engkau sampai? Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda. Ini viral Bapak Ibu. Tapi di tempat ini kan Bapak Ibu tahu ya, ada bagian-bagian Tuhan memposisikan dirinya sebagai anak manusia, kemudian anak domba Allah, dan kemudian anak Allah. Anak Allah harus dilihat bahwa anak Allah ini kenapa disebut anak Allah. Nah, orang harus melihat 3 bagian ini, anak manusia, anak domba Allah, dan anak Allah. Harus ketiganya itu dipahami. Kenapa disebut anak Allah? Loh, dia memang anak manusia yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Coba sekarang Bapak Ibu kan nggak mungkin sebelumnya ada. Ya, sebelumnya Bapak Ibu pasti lahir kemudian baru ada. Setelah itu kemudian mati. Setelah mati nanti dibangkitkan. Kalau Tuhan Yesus kan enggak. Sebelum dia menjadi Yesus yang lahir di Bethlehem, dia sebelumnya sudah ada. Aku ada sebelum Abraham ada. Itu menunjukkan bahwa bukan berarti kemudian Abraham ada, kemudian Tuhan Yesus ada, setelah itu tidak ada. Enggak, sebelumnya sudah ada Tuhan Yesus. Hanya orang pada saat itu kan menaruh percaya kepada Abraham. Dan dikatakan aku ada sebelum Abraham ada. Dan firman Tuhan lainnya kemudian berkata, pemerintahannya itu sejak purbakala. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku ini berkenaan dengan adikodrati. Tetapi kita melihat ya penyimpangan rohani ini loh Bapak Ibu. Iman kita kepada Yesus sebagai anak Allah, apa yang kita cari gitu loh. Apakah sebatas tanda ataukah sebatas mujizat Tuhan? Ya. Tadi dikatakan di dalam ayat 25 ini dikatakan demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Banyak orang Kristen yang menaruh, ya artinya begini, imannya ngedrop Bapak Ibu. Kemudian baru naik ketika makan kenyang. Wah, gairah. Ketika terjadi mujizat dalam diri dia, luar biasa Tuhan, dahsyat, naik lagi dia imannya. Begitu dia mengalami persoalan dan kemudian tidak ada jawaban Tuhan, kemudian tidak ada mujizat Tuhan, ngedrop ini. Yang dicari mujizatnya. Tapi kalau orang iman kepada anak manusia, ditolong Tuhan ataupun tidak ditolong Tuhan, saya tetap menyatakan engkau Allah yang maha kudus, Allah yang maha dahsyat. Nah Bapak Ibu Saudaraku perlu ini. Ya. Karena manusia kita lemah Bapak Ibu. Hari ini kita bisa berkata, saya paham. Tapi ketika kita menjalani kehidupan kita ini, apalagi kalau sudah menyangkut ekonomi, keuangan. Waduh Tuhan, aku butuh duit. Tapi ternyata Tuhan biarkan. Langsung kedrop. Iman kepada anak Allah. Artinya iman bahwa dia adalah Allah. Jatuh iman kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Tetap kita semangat dalam mengiring Tuhan. Amin. Ya, tetap kita bergairah. Bapak Ibu dan Saudaraku, anak Allah adalah hubungan Tuhan Yesus sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa. Iman kepada anak Allah itu butuh usaha, butuh bekerja, butuh usaha keras untuk membangkitkan iman kita bahwa kita punya iman kepada anak Allah. Ayat 27 berkata, ya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Setelah tadi saya katakan, aku berkata kepadamu, kamu mencari aku karena kamu makan kenyang, bukan melihat tanda.
Dan kemudian Tuhan Yesus melanjutkan dalam ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Apa makanan yang tidak dapat binasa, Bapak Ibu? Ya. Kalau makanan-makanan yang kita makan itu makanan yang untuk pertumbuhan daging kita. Tapi makanan yang tidak dapat binasa adalah makanan yang mengisi jiwa kita. Makanan yang mengisi roh kita. Amin Bapak Ibu. Persekutuan kita dengan Tuhan adalah makanan-makanan yang mengisi jiwa kita. Kenapa gereja kita mau menjadi tempat doa puasa? Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk bergabung bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan dalam doa dan puasa. Di tempat ini setiap Selasa ada doa dan puasa. Berapa banyak yang dari kita yang mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani ini. Mungkin menjadi satu benda asing. Aku nggak tahu puasa itu. Cobalah Bapak Ibu. Cobalah. Kita nggak tiap hari puasa. Cukup seminggu sekali puasa hari Selasa. Cobalah. Kalau dulu saya di Bogor hari apa itu doa puasa? Hari Rebu ya. Hari Rebu doa puasa. Pada waktu saya bekerja loh Bapak Ibu. Saya bekerja. Tapi saya puasa di waktu yang ditetapkan. Itu makanan yang mengisi jiwa kita. Itu makanan yang mengisi rohani kita Bapak Ibu. Ya, jangan puasa untuk mendesak Tuhan. Ketika kita punya permintaan baru kita puasa. Tapi puasa itu adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini makanan rohani. Perlu bekerja. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Hal-hal yang bersifat rohani itulah persekutuan kita dengan Tuhan. Saya senang Bapak Ibu ya. Sini ada renungan pagi. Ya, mari Bapak Ibu baca dan kemudian kita merenungkan. Ya, setiap pagi tidak pernah lewat gitu ya. Pak Dardono dengan setia posting renungan pagi. Malam ada lagi. Luar biasa kan? Itu makanan itu. Yang memang butuh untuk bekerja. Kita untuk apa ya? Untuk usaha kita, untuk berusaha. Ya. Tuhan Yesus sendiri berkata, bekerjalah bukan untuk makanan. Supaya apa? Pengakuan kita kepada Yesus anak Allah. Penyembahan kita kepada Dia, Yesus anak Allah. Tidak mungkin itu terjadi kalau jiwa dan roh kita itu tidak benar, tidak dewasa. Jadi pada saat itu memang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mukjizat. Tapi itu tidak berlaku bagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu menunggu mukjizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi atau hal-hal yang dasar terjadi baru kemudian bangkit. Punya iman kepada anak Allah, enggak perlu. Itu dulu. Tapi kita beda. Aku percaya Dia anak manusia yang menderita sebagai anak domba Allah sekarang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sanalah aku menantikan Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu untuk datang kembali. Itu yang kita aminkan. Amin Bapak Ibu. Kita tunggu Dia. Ya, kita tunggu Dia. Kita tunggu Dia datang dengan usaha, dengan bekerja keras. Yohanes 6 ayat yang ke-40, tolong dibaca. Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak. Bapak Ibu melihat Anak? Enggak. Ya, Bapak Ibu melihat Anak? Enggak. Tapi pada saat itu siapa yang melihat Anak dan percaya? Orang yang melihat Anak pada saat itu, aku tahu kok dia tinggalnya di Bethlehem, di Nazaret. Saya tahu kok gitu. Saya tahu saudara-saudaranya, saya tahu. Dia melihat. Tapi untuk mempercayai Dia sebagai anak Allah sulit.
Karena jasadnya ada. Tubuhnya ada. Ya. Tubuhnya ada, fisiknya ada. Dilihat-lihat. Masa gini anak Allah kan gitu. Tapi sekarang kita tidak melihat. Kita tidak melihat, tapi kita percaya. Justru inilah iman yang perlu bekerja, Bapak Ibu. Jadi perlu usaha untuk percaya sekalipun kita tidak melihat Dia. Supaya kita dibangkitkan pada akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Inilah tujuan iman kita. Ya, inilah tujuan keselamatan kita. Dibangkitkan sama seperti Kristus dibangkitkan. Nah Bapak Ibu dan saudaraku, hubungan anak Allah dengan Bapa ditolak oleh manusia. Yohanes 19 ayat yang ke-7. Yohanes 19 ayat yang ke-7, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Sampai sekarang ini Bapak Ibu. Sampai sekarang ini Yesus ditolak oleh banyak, kecuali oleh orang percaya ya. Orang-orang percaya yang tadi dikatakan di dalam Yohanes tadi, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tapi orang-orang Yahudi, ahli Taurat pada saat itu berkata, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati. Kenapa ia harus mati? Karena dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ya. Anak Allah adalah Allah yang menyamakan dirinya dengan Yahweh yang orang-orang Israel sembah pada saat itu. Jadi mereka sangat menghargai ya Yahweh, itu sangat dihargai. Sehingga ketika ada pribadi yang menyejajarkan dirinya dengan Yahweh, ini harus dihukum mati, ini menghujat Allah. Tapi Bapak Ibu sudah tahu ya, dalam konteks Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, jadi kita bersyukur kita tidak melihat fisik Tuhan Yesus. Orang melihat fisik Tuhan Yesus sulit sekali percaya bahwa anak manusia, anak Allah. Sulit sekali Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu anugerah Tuhan. Sehingga kita percaya bahwa dia adalah anak Allah, anugerah Tuhan. Sekarang permasalahan tadi Bapak Ibu, apakah kita punya percayaan kepada anak Allah ini karena mukjizat Tuhan atau enggak? Atau perkara-perkara kehidupan kita yang dijawab oleh Tuhan atau enggak? Baru kemudian kita berkata, dia Tuhan, dia Allah, ketika pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tapi kalau Tuhan biarkan, di tempat ini saya sudah menyampaikan, tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Tidak ada doa yang ditolak. Tidak ada doa yang ditolak. Jadi kalau Bapak Ibu menaikkan doa, Tuhan akan jawab dengan versi Tuhan. Ya, Bapak Ibu minta Tuhan bekerja di dalam Yehova Rafa, menyembuhkan. Tapi Tuhan bertindak dengan Yehova Nisi, panji keselamatan, kekuatan. Kita seperti dibiarkan Tuhan, tapi ternyata Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan tidak pernah nolak doa kita Bapak Ibu. Tuhan menjawab dengan versi yang lain. Beda loh. Ya, Bapak Ibu butuh sesuatu, Yehova Jireh. Kita mengharapkan dia bertindak sebagai Yehova Jireh. Tapi ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang lain. Kenapa? Karena memang Allah itu Maha Kudus yang tidak bisa kita menjadi penasehatnya. Gini loh Tuhan, enaknya gini loh Tuhan. Saya punya persoalan, enaknya gini loh Tuhan. Saya ingin dapat jodoh, itu loh Tuhan. Tolong Tuhan ya itu. Aku mau itu Tuhan. Ternyata Tuhan bekerja dengan cara lain. Enggak, jangan itu. Menurut kita baik, jangan itu. Tuhan tunda, nanti aku sediakan. Ya. Jadi Tuhan punya cara untuk menolong kita.
Jadi hubungan anak Allah ini ditolak, sampai sekarang ditolak. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu punya iman. Dan iman kita kepada anak Allah tidak sebatas karena dia melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita tetap kuat ya. Mbak Tuti waktu itu gimana kakinya Mbak Tuti? Udah sembuh? Saya telepon, iya Pak Rudi, saya kesiram air panas kaki saya. Waduh, saya sudah, Tuhan tolong kuatkan imannya supaya enggak jatuh. Kok bisa ya, saya mau ke gereja atau apa gitu ya Bapak Ibu, kalau mau ke gereja ada aja peristiwa-peristiwa yang mobil keserempet, padahal mau ke gereja loh. Saya sepulang dari pelayanan ini yang Bapak Ibu lihat ya, tahun kapan itu, kemudian tahun 98 sepulang dari pelayanan kurang apa coba, mau pulang kecelakaan lagi. Tapi tidak mengurangi iman saya kepada dia sebagai anak Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa ya, jangan sebatas punya iman kepada anak Allah, tapi bagaimana kualitas iman kita kepada dia. Dia yang ditolak oleh manusia, biarkan manusia menolak dia karena dia tidak mengerti. Sementara kita yang menerima itu karena Roh Kudus. Seperti tadi dikatakan, Tuhan Yesus memberikan kepada Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Engkau mengatakan bukan dari dirimu, tapi Bapamu yang dalam dirimu mengatakan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini punya Roh Allah. Jadi iman kita harus betul-betul kuat Bapak Ibu. Betul-betul kuat. Tadi pagi saya sampaikan, ini perang Irak dan Israel. Berbeda dengan perang Israel di tahun 48. Ya. Tahun 48 kenapa Israel itu merdeka? Karena Israel itu diserang dari banyak negara tapi kemudian menang dengan cara yang luar biasa hebat. 48 loh itu. Sekarang ini persenjataannya yang dipunyai oleh Iran itu adalah nuklir loh Bapak. Kalau ini terjadi, maka akan ada goncangan ekonomi dunia. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu seperti di atas ayakan. Ya, seperti di atas ayakan. Ayakan itu ada di tangan Tuhan. Ya. Untuk menguji iman kita. Akan ada goncangan ekonomi. Kalau itu terjadi akan ada goncangan ekonomi yang besar. Kesukaran hidup akan semakin hebat. Tapi inilah cara Tuhan ya, untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita punya iman. Iman kepada anak Allah yang hidup. Ya. Ditolong oleh Tuhan, tidak ditolong Tuhan bukan masalah bagi kita. Karena kita konsentrasinya bukan pada mujizat Tuhan. Ingat Bapak Ibu, tapi kita kepada Allah, pribadi Allah di balik dari mujizat itu. Ditolak, tapi kita bukan orang yang menolak dia. Jadi pengakuan Yesus pengakuan kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah, Kisah Para Rasul. Ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 27. Tolong dibaca. Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 27. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berkatalah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ya, ini adalah satu kisah di awal dari Filipus Bapak Ibu ya, yang kemudian Filipus ini ada gerakan Roh Kudus. Berangkat. Bangunlah, berangkatlah ke selatan. Dan kemudian Filipus ini kemudian mengikuti perkataan Roh Kudus itu. Ya, lain waktu akan kita pelajari Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bekerja
berbicara kepada kita, ya. Ini kita akan ada waktu, nanti ada waktu khusus Bapak Ibu, ya. Tapi kita lihat ya di dalam ayat berikutnya, ayat 36 sampai dengan 37. Ayat 36 dan ayat 37, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Ini pengakuan. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Berbeda dengan yang ditolak ini ya. Sekarang kita melihat satu sida-sida pembesar yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus dan berkata, aku percaya Yesus Anak Allah. Sida-sida ini belum melihat mujizat Tuhan yang hebat loh Bapak Ibu. Ya, ini orang Ethiopia yang dari jauh dari negerinya menuju ke Yerusalem untuk mengikuti satu upacara keagamaan pada saat itu. Ketika pulang kemudian digerakkan Filipus, sana kamu ke sana, ada sida-sida. Tapi pengakuan ini menarik Bapak Ibu. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Iman itu modal bagi sida-sida ini untuk memulai hidup yang baru. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya iman ya. Menjadi modal kita untuk menghadapi tantangan kehidupan kita, apapun kesukaran hidup ini, aku hadapi dengan modal yang besar, dengan iman yang kuat dalam diri kita. Aku punya iman kepada Anak Allah. Jangan paksa Tuhan untuk membuat mukjizat. Tapi boleh untuk memohon Dia. Tapi tetap kita merendahkan diri. Amin Bapak Ibu. Itulah iman kita kepada Anak Allah. Jadi di bagian akhir ini Bapak Ibu pesannya di bagian akhir ini adalah hal keselamatan jiwa. Jangan mudah percaya kepada orang yang tak mampu memberi jaminan keselamatan. Tetapi percayalah kepada Dia yang dari surga dengan janji keselamatan yang pasti. Sehingga kita percaya kepada Dia. Firman Tuhan tadi berkata, barang siapa yang percaya kepada Anak Allah, dia akan selamat. Dan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini tujuan kita Bapak Ibu. Jangan mudah percaya kepada yang lain yang tidak memberikan janji, yang tidak memberikan keselamatan, kepastian. Tapi percayalah kepada Yesus yang pasti memberikan keselamatan kepada Bapak Ibu. Dia adalah Anak Allah. Punyalah iman kepada Anak Allah dengan kualitas yang sungguh-sungguh hebat, sungguh-sungguh berharga, sungguh bernilai. Ditolong oleh Tuhan, tidak ditolong oleh Tuhan, aku tetap percaya kepada Dia. Dia adalah Anak Allah. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa, Allah yang Maha Rahim, Allah yang sungguh baik. Engkau sungguh menyatakan kasih-Mu kepada kami, dan terbukti Tuhan Engkau menyertai kami, memberikan kepada kami berkat-berkat-Mu Tuhan. Demikian juga dengan kekuatan ketika kami menghadapi dalam kehidupan ini. Kami sanggup menghadapinya karena kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini yang sudah kami dengar, kami memahami, untuk kami punya iman yang berkualitas kepada anak kala yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Cukuplah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu adalah satu berkat yang besar dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam seluruh kehidupan kami, dimanapun kami berada, di situasi apapun berada, kami merasakan Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati anak-anak-Mu, dalam rumah tangganya Engkau berkati, dalam usaha pekerjaannya Engkau memberkati Tuhan, di dalam keluarganya Engkau memberkati, Kau jauhkan dari segala mara bahaya, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, nama Tuhan dipermuliakan, damai sejahtera Tuhan Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Makasih Tuhan, sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Ajari kami untuk menghargai setiap pengorbanan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan.